co-host aja bro. Nanti kalau misalkan ada teman-teman yang belum join. Loh, nanti kalau kamu ngajar gimana, Mas? Anda kan jadi anu. Nggih. Co-host bro. Kode absennya. Anda anu, Mas, tak dadekno host ya. Iya bro. Ono, Mas. Tak ono ya, Mas. Yang atas sendiri bro. Teknik kimia. Ambil delta. Oh, itu teknik kimia ya. Iya, iya. Kowe tak dadekno host ya, Mas. Nggih. Ya, wes. Anda host, Ampel Denta jadi co-host. Iya bro. Wah, ini Sri Rani backgroundnya bagus ini. Anu. Hah? Semangat anu ya. Iya, Bro. Dari Pak Juari. Dikirimi Pak Juari. Iya. Apa kok nggak itu? Ya? Supaya semangat ya. Ya, oke. Ya, sudah sampai di mana? Anu, Mas Atta nanti anu ya, materinya nanti disampaikan ya. Tapi ini saya mau review sedikit mengenai anu ya. Jadi Iya, Bro. nanti tanggal bulan depan tanggal 7 sampai 10 ya. Itu kita akan ada kuliah tamu ya dari Pak Hamdani. Ya, Pak Hamdani. Oke, tolong dianukan ya, di siapa ini? Kontennya Ampel Denta. Ampel Denta, videonya Ampel Denta dijak omong. Oh iya. Anu, Pak Hamdani tolong ini ya dibuatkan video tentang apa? Kok video apa background ya? Apa background atau untuk anu ya acara itu ya? Kalau barangkali pengen tahu nanti apa namanya? Dulu angkatannya siapa ya? Yang kakak kelas saudara itu siapa ya? Nama anu apa namanya? Kayak pemain sinetron siapa itu? Yang teko Manado itu siapa? SUP. Nesa bukan ya. Apa ya? Amanda. Pemain sinetron siapa? Amanda ya. Amanda itu angkatan kakak kelas saudara ya. Ambil Danda. Saya kurang tahu, Prof. Mungkin teman-teman ada yang tahu. Mbak Naning PE. Mbak Naning pernah anu ya, ikut kuliah apa namanya? PLI ya, Naning. Iya, Prof. Kuliah PLI semester kemarin. Itu anu, ada kuliah tamunya? Enggak ada. Ada kuliah tamunya, Bro. Itu ada siapa ya dulu yang saya serahin untuk buat itu ya? Apa namanya? Flyer. Sepertinya Elsa, Bro. Namanya Ailsa Irma. Dulu yang buat, ya. Kalau ada nanti tolong minta itu ya, tinggal ngerubah ininya aja ya.
berupa apa namanya materinya ya, apa kuliah tamu untuk SUP ya. Oh iya, Prof. Maksudnya dibuatkan background itu virtual background atau gimana, Prof? Iya, heeh. Nggak Oh ya. apa kita online saja, atau kalau apa namanya Bapak mau apa offline ya nggak apa-apa. Hah? Ya kan belum, kita kan belum jalan, kan belum tahu ke depannya bagaimana ya. Oh iya, Prof. Nggak Nah, aman Anda dong. maunya gimana? Mau apa namanya? Apa daring apa luring? Hah? Untuk ininya, Prof. Acaranya. Ya acara itu apa? Kuliah tamunya itu. Kalau mungkin sudah aman, sudah apa? Akhir bulan sudah nggak ada masalah gitu ya, nggak apa, nggak banyak anak yang anu terus kemudian diminta untuk offline lagi ya, apa luring lagi ya, ya berarti ya kita luring ya. Oh iya. Oke ya, jadi beliau ini anu bagus ini. Cara membawakannya juga enak, apa saya kira. Ya, baik, Prof. Nanti saya buatkan. Oke, kira-kira untuk kuliah yang lalu ada pertanyaan? Adidoyo Prakoso. Ya, Adidoyo Prakoso. Ada pertanyaan, Saudara Adi? Oke, belum ada Prof. Kemarin Mas Atta juga sudah jelasin secara detail Prof. Sampai di mana? Materi apa? Pre-treatment. Kemarin pre-treatment Prof. Nggih. Pre-treatment berarti mulai dari anu ya, apa namanya? Apa saja itu? Pre-treatment apa saja? Mulai dari apa? Ukuran ya, ukuran partikel yang masuk, ya. Iya, dari Bentuknya, pre-treatment itu Prof. ya. Screening, Screening. preareasi, nggih. Screening, ya. Kemudian apa namanya? Skimming, ya. Oke. Oke. Ada yang tahu tentang skimming? Oveli. Oveli. Halo. Skimming. Oveli. Ya, Prof. Ya. Skimming, saudara tahu apa itu skimming? Skimmer. Alatnya namanya skimmer. Prosesnya skimming. Ya. Oveli. Anda dari mana, Oveli? Saya dari Sorong, Prof. Oh iya, lah ya. Anda di mana posisi? Lagi di Surabaya, Prof. Lah ya, di Surabaya kan? Oke. Iya. Nggak ada anu, apa namanya? Nggak kesulitan anu, apa namanya? Internet. Nggak toh? Nggak ada toh? Tidak, Prof. Ya, gimana, Oveli? Mana? Oveli, dia ada Oveli. Apa yang dimaksud dengan skimmer? Skimming. Ini banyak yang masih anu ini. Ini Belinda. Iya, Prof. Tolong di on kan anunya. Wih. Barangkali Anda sambil tidur ini. Anu kuliah. Enggak, Prof. Nah, Indra ya. Oh, Indra.
Kayak indra apa ini? Indra cahaya. Nah, cahayanya sangat ya indra. Apa indra? Kamu skimming apa? Pengertian skim. Pemisahan air dari Pemisahan air. dari material yang mengapung, Prof. Pemisahan apa? Pemisahan cairan dari eh, material yang mengapung. Ya, yang dipisahkan apa? Air, Prof. Muka air. Ini belum ada ini. Richard Christian. Apa Richard Christian? Belinda mau jawab? Iya, Prof. Skimming ya. Skimming itu untuk ini bagian dari pre-treatment untuk menghilangkan kotoran yang mengendap itu, Prof, dari air. Terus kalau skimming itu untuk material mengapung, contohnya minyak. Jadi untuk material mengapung ya, pemisahan minyak ya, ya Indra ya. Kemudian apa syaratnya untuk bisa memisah? Yang telat-telat saya harap akan dibaca. Juga sama, pendingin itu juga koagulasi flokkulasi. Jadi saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi untuk bab selanjutnya kita bicara tentang koagulasi flokkulasi. Untuk kemarin kan kita sudah membahas mengenai treatment menggunakan proses fisika ya. Nah, sekarang ini kita bicara tentang proses kimianya, yaitu ada proses koagulasi flokkulasi. Nah, partikel untuk koagulasi flokkulasi ini kemarin kan kalau fisika itu untuk kisaran di angka 10⁵ mikrometer ya, mikrometer, atau kalau
kemarin itu kalau nggak salah 6 mm. Di antara kurang atau lebih dari 6 mm itu bisa digunakan proses screening. Nanti kalau kurang dari itu kita bisa menggunakan proses skimming dan lain-lain. Nah, kalau untuk koagulasi ini kita biasanya untuk memisahkan partikel-partikel yang sulit mengendap. Kalau didiamkan tidak mengendap ataupun tidak mengapung, yaitu namanya koloid. Nah, pada koloid ini partikel itu berukuran antara 10⁻⁷ hingga 10⁻⁴. Nah, atau 10 hingga 10⁻⁴ angstrom. Nah, ini konstanta angstrom ya, dimana kalau 1 angstrom itu 10⁻⁻10 kalau nggak salah ya, 10⁻⁻10 meter. Nah, untuk partikel koloid kan mempunyai luas permukaan relatif besar dibanding beratnya, sehingga tidak mudah mengendap. Maka dari itu dia perlu dipisahkan menggunakan senyawa-senyawa kimia, yang mana nantinya dia itu akan terendapkan oleh gaya gravitasi. Nah, ini peristiwa penambahan bahan kimia atau koagulan ke dalam dispersi koloid akan menjadi destabilisasi partikel dan terbentuk gaya tarik-menarik antar partikel, sehingga partikel tersebut dapat mengendap. Nah, ini partikel yang bermuatan positif dan negatif ini. Nah, positif ini koagulan, partikelnya ini yang bermuatan negatif ya, nanti akan terjadi tarik-menarik antara partikel. Nah, setelah itu dari koagulan-koagulan yang terbentuk itu kan partikel-partikelnya kan pertama kecil-kecil ya, koloidnya itu ya. Nanti setelah tambah koagulan dia akan membesar, partikel itu akan bertumbuh. Nah, partikel bertumbuh itu karena apa namanya akan bertemu dengan partikel-partikel lain sehingga nanti akan terbentuk vlog. Nah, di mana pembentukan vlog ini itu ditambahkan ini ya koagulan aid ya atau koagulan pembantu. Nah, sehingga akan menyebabkan nanti partikel-partikel yang besar itu akan terendapkan secara gravitasi seperti itu. Nah, koagulan aid ini spesial piezoelektrolit digunakan untuk memberikan jembatan antar partikel sehingga akan membentuk partikel yang lebih besar lagi dan berat sehingga nanti akan terendapkan. Nah, ini ya untuk skemanya ya. Ini suspensi koloid di koagulan ada ini ya, ada pengadukan ya. Tetap perlu ada pengadukan agar nanti koagulannya itu tercampur merata di partikelnya itu. Tapi pengadukannya nggak boleh cepat kalau yang setelah dikoagulasi. Karena untuk yang di koagulator mungkin cepat agar dia merata, tapi kalau yang dikoagulasi nggak boleh cepat karena dia emang tujuannya kan untuk mengendapkan ya. Jadi kalau misalkan partikelnya diaduk secara cepat, nanti takutnya partikelnya itu ini nggak terendapkan akhirnya. Nah, ini dia itu cepat, tapi waktunya waktunya cepat juga. Nah, terus pengadukan lambat 30 rpm selama 15 menit. Nah, setelah itu langsung masuk ke pengendapan, di mana diendapkan dalam waktu yang cukup lama 3-4 jam, sehingga nanti akan terpisah dia itu untuk yang air dan yang koagulannya itu. Nah, untuk jenis-jenis koagulan sendiri ini ada contohnya aluminium sulfat Al2SO4 3 kali 18H2O. Nah, untuk ini biasanya pada suasana alkali, ini kan contohnya kandungan tadi kan pada karakteristik air kita sudah bicara tentang kandungan-kandungan pada air ya. Salah satu contohnya itu kan adanya kesadaran. Ini contoh salah satu kesadarannya itu logam Ca. Di mana pada logam Ca ini kalau misalkan ditambahkan aluminium sulfat yaitu atau tawas ya, kalau kita bilang itu dia itu akan mengendap menjadi endapan CaSO4 plus AlOH3 plus 18H2O. Ini CaSO4-nya akan mengendap. Nah, pada suasana asam itu
ini ya, ini apa KSP-nya dari AL3 plus UH3 min. Ini pada suasana basah dia tuh mudah terdisosiasi. Jadi vlog alumnya ini dijaga untuk suasana yang mana dia itu dapat mengendap CaSO4 untuk mengubah CaSO4. Nah, makanya pH kerjanya itu sekitar 5,5 sampai 6,8. Nah, vlog alum itu pada 7 itu netral ya. Bermuatan positif pada pH kurang dari pH 7,6 dan bermuatan negatif pada pH 8,2. Nah, ini di sini kan aluminium sulfat ini kan juga apa namanya bisa bermuatan positif atau negatif tergantung pH-nya ya. Nah, dari sini kita juga bisa lihat untuk CaOH2 ini ternyata pada proses optimumnya dia itu bekerja pada pH rendah, sehingga vlog alumnya apa namanya koagulan aluminium sulfatnya itu akan bersifat positif pada pH yang rendah itu. Nah, di sini untuk varisulfat. Varisulfat ini untuk pH-nya ini cukup tinggi ya, rentangnya 3 sampai 13. Tapi juga ini apa namanya? Dilihat juga untuk penggunaannya pada pH yang optimum yang berapa. Ini kalau di sini pH kerja optimumnya 3,5 hingga 5,5 dan pH lebih dari 9. Tadi seperti aluminium sulfat juga pada kondisi tertentu dia butuh memang bekerja pada asam atau yang basah. Ini bersifat korosif, makanya perlu peralatan yang tahan asam. Nah, kan soalnya besi korosif itu besi itu juga apa namanya kalau logam-logam itu kan kebanyakan mengandung alloy besi ya, dari besi Fe. Nah, nanti kalau suasana dia alkalis itu nanti dia akan menyebabkan ini dari endapan FeOH3. Makanya kemungkinan nanti dari peralatan-peralatan logam itu akhirnya akan terdisposisi menjadi endapan yang mana kalau misalkan kita bilang itu akan berkarat ya. Ya, jadi endapan. Padahal itu kan kita menggunakan koagulan varisulfat. Nah, di sini juga ada sodium aluminat atau NaLO2. Nah, koagulan ini biasanya dipakai sama alum atau tawas ya, dan dapat menggunakan pemakaian alum sehingga menghilangkan warna. Atau terus juga pakai kapur lime atau CaO atau CaOH2. Biasanya ini kalau airnya itu tinggi CO2-nya ya. Kalau misalkan kita kayak kalian pernah eksperimen dulu niup air kapur ditaruh di dalam air, itu ditiup, kalian tiup ya, itu kan akan jadi keruh. Nah, itu dia itu akan bereaksi di mana dia itu akan menyebabkan endapan CaCO3, kekeruhan itu nanti. Itu kalau kalian tunggu mengendap, ya kalian tunggu beberapa waktu lama itu nanti dia akan mengendap sehingga nanti endapannya itu CaCO3. Itu untuk menurunkan pH. Kan CO2 terlarut di dalam air itu akan menyebabkan pH itu akan turun, akan menjadi asam. Biasanya untuk penambahan CaO atau CaOH2 ini untuk netralisasi suatu reaksi. Misalkan kalian menggunakan reaksi asam gitu ya. Nah, itu kalian perlu netralisasi, berarti menggunakan CaO atau CaOH2 atau menggunakan basa NaOH. Biasanya lebih ramah lingkungan itu menggunakan yang ini, CaO atau CaOH2. Juga untuk recovery-nya juga lumayan tinggi, soalnya kan dia kan padatan ya, padatan nanti ketemu gas terlarut ya jadi padatan lagi, jadi recovery-nya lebih tinggi. Sebentar ya. Nah, terus ada lagi chlorinated copras atau FeCl3, FeSO4 3. Dibuat dengan mengalirkan Cl2 ke dalam larutan FeSO4 dengan perbandingan 1:7,8. Nah, koagulan ini lebih efektif dan lebih korosif dibanding kopras saja. Kopras itu yang tadi ya, varisulfat ini ya.
serta tidak memerlukan alkalinitas yang tinggi. Nah, untuk keuntungannya itu vlognya itu kuat dan mengendapnya sangat baik. Tapi ya itu tadi, untuk apa namanya, sangat korosif ya. Nah, tapi untuk apa namanya, penggunaannya itu dapat mengurangi beban filter. Nah, ini sangat bagus kalau untuk digunakan. Tapi kembali lagi, peralatannya memang harus tahan korosif. Karena di sini pH-nya itu terjadi vlog pada 3,5 nih. Tapi baiknya 0-9. Nah, ini kan sangat asam ya, sangat korosif ya. Efektif untuk menghilangkan warna. Nah, koagulan bantu atau koagulan air. Nah, di sini mungkin selain kita menggunakan koagulan tadi, itu kita biasanya menggunakan senyawa tambahan lain, yaitu namanya koagulan bantu. Di mana koagulan bantu ini digunakan untuk meningkatkan efisiensi antara koagulan sehingga akan terjadinya flokulasi. Nah, kadang koagulan saja kalau ditambahkan itu tidak kemungkinan besar ada yang tidak terjadi flokulasi, makanya perlu dibantu koagulan air agar yang mana tadi itu kan proses pengendapannya waktu cukup lama. Dimana kalau misalkan proses pengendapannya itu ternyata tidak cukup waktunya, nanti kan partikel-partikelnya tetap ada yang mengapung, kurang lama kan mengendapnya. Makanya untuk mempersingkat waktu ditambahkan koagulan air. Nah, salah satunya ini ada beberapa koagulan bantu. Mana ini ada lempung atau bentonit, terus activated silika, polielektrolit, sama natrium alginat. Nah, untuk bentonit itu biasanya untuk pengolahan air yang berwarna. Nah, di proses koagulasi flokulasi ini, selain kita menghilangkan padatan yang tersuspensi, itu juga bisa membantu untuk menghilangkan limbah-limbah yang ada warnanya. Sehingga nanti biasanya kalau limbah-limbah berwarna itu untuk tadi tadi masuk jenis koagulan air. Nah, tadi sampai ini ya, untuk limbah warna ya. Biasanya limbah warna itu kan kalau warna itu biasanya terjadi karena adanya logam ya, logam golongan ini transisi itu, yang mana itu nanti akan menghasilkan warna. Nah, itu selain kita dapat mengendapkan pada proses koagulasi dan flokulasi, itu dapat membantu untuk proses selanjutnya. Biasanya kalau untuk penghilangan itu bisa menggunakan proses mikrobial ya. Nah, tapi kalau misalkan sudah bisa terhilangkan dari koagulasi flokulasi, itu sangat membantu untuk proses selanjutnya. Terus yang kedua ini activated silika ya. Nah, ini untuk pengolahan air yang keruh berwarna dan kandungan zat-zat organiknya tinggi dan suspended suspended maternya tinggi juga. Gunakan bersama alum atau garam feri itu dengan kondisi operasi pH-nya 9. Ada juga polielektrolit yang polimer ya, ini mengandung gugus karboksil, amino atau sulfonat. Ada 3 tipe polielektrolit ini, kationik, anionik, dan non-ionik. Nah, ini polielektrolit kationik. Nah, untuk yang anionik dan non-ionik ini kurang efektif. Namun kalau anionik ini jika digunakan bersama alum sama garam feri itu bisa efektif untuk sebagai koagulan utama. Nah, untuk yang kationik ini, jadi dia ini polimernya ini bergugus kecenderungannya dia membutuhkan melepaskan elektron kalau ini ya, kalau kationik ya, melepaskan elektron sehingga dia nanti kecenderungannya positif dari polimernya ini.
Nah, ini untuk non-ioniknya ini, dia itu netral ya, polimer netral. Nah, untuk anioniknya ini asam poliakrilik. Nah, untuk yang penggunaan yang bagus ini yang menggunakan kationik, karena dia nanti bisa mensupport dari koagulan utamanya itu. Tapi kalau yang untuk anionik ini bisa digunakan pada keadaan dia menggunakan untuk alum dan garam feri. Nah, faktor-faktor yang berpengaruh pada proses koagulasi dan flokkulasi itu pertama itu jenis-jenis koloid ya yang digunakan. Nah, jenis koloid yang digunakan kan juga berdasarkan dari senyawa-senyawa yang terkandung. Maksudnya jenis-jenis koloid ya dalam air itu nanti bergantung pada nanti pemilihan dari koagulannya itu sendiri. Nah, kan koagulan itu bergantung pada jenis-jenis koloid ya. Kan tadi kalau misalkan alum misalkan ada kesadaran kita menggunakan alum, tapi kan kita juga kontrol dari pH larutan itu agar yang mana itu dapat bereaksi efektif terhadap kesadaran tersebut. Terus pH tadi kan dari pH optimum tadi ya, pH optimum reaksi juga. Terus jenis dan dosisnya yang ditambahkan. Kalau semakin banyak memang semakin bagus, tapi kalau terlalu banyak dia itu nanti akan kecenderungan ya ini merusak endapannya juga. Ada kemungkinan juga dia tidak akan terendapkan, malah dia mengapung. Prinsip kesetimbangan ya. Terus penambahan koagulan bantu ini akan meningkatkan efektivitas dan waktu untuk terendapkannya, sama ini waktu operasi pengadukan flokkulasi koagulasi. Nah, untuk pengujiannya itu menggunakan jar test. Jar test itu dia itu kayak semacam metode untuk penentuan kalau koagulasinya itu ditambahkan itu dosisnya udah optimum apa belum. Nah, itu nanti itu ada kayak mesin enggak. Nah, dia itu nanti kayak ada mesin dan ada pengaduknya juga. Nah, itu nanti kita bisa tahu di situ nanti koagulannya yang ditambahkan itu ternyata sudah memenuhi standar operasi optimum apa tidak. Nah, nanti dilihat nanti dia akan terbentuk endapannya itu cepat atau lambat. Data yang diperoleh, data jenis muatan partikel koloid diperoleh dengan metode pergerakan bidang elektroforesis, moving boundary electrophoresis method pipa Burton. Nah, ini untuk partikel koloid ya. Nanti kan partikel koloid itu kan ada macam-macam muatannya. Itu kalau misalkan kita mau menguji itu koloid jenis apa, positif atau negatif, itu menggunakan ini metode pipa Burton. Nah, kenapa kita perlu menguji itu kan kita penambahan koagulannya kan juga menyesuaikan ya sama adanya koloid. Koloidnya itu muatannya jenisnya apa. Pipa Burton tuh bentuknya ya kayak U itu. Nanti menggunakan metode elektroforesis. Ini contoh perhitungannya ya. Penambahan koagulan Al2SO4. Ya, silakan ambil data. Untuk rate 250 mg per detik ya. Ini diinjeksikan ke dalam saluran air mengalir rate-nya 5 liter per detik. Nah, konsentrasi Al2SO4 dalam aliran. Nah, ini kita hitung konsentrasi koagulan ya, datanya ya. Nah, perlu kita tahu kalau ppm itu merupakan singkatan dari part per million. Atau kalau bisa ditarik kesimpulan itu atau miligram per liter. 1 miligram per liter itu adalah part per million. Kalau part per billion ya tinggal nanti dibagi aja sama 1000 per miliar ya. Part per billion. Itu nanti dia bagi saja sama 1000. Nah, biasanya yang kita umum itu ppm, part per million. Jadi kalau misalkan kalian disuruh nanti bikin larutan gula 5 ppm, nah itu kalian gak usah bingung.
Berarti nanti kalian tinggal sediain gula 5 gram sama air 1 liter. Nah, nanti gulanya jadi 5 ppm. Ya, seperti itu atau perhitungan singkatnya. Jadi langsung nggak usah ngitung di kertas bagaimana caranya nyari 5 ppm. Langsung ini pakai formula di mana kalau ppm itu dianalogikan tuh 1 miligram per liter. Nah, rate airnya 5 liter per detik dengan rate air 2SO4 3 kali itu 250 mg per detik. Nah, maka pada larutan dengan 5 liter per detik itu berapa AL2SO4 ada? Nah, AL2SO4 yang ada ini di bentuknya dari AL2SO4 dibagi 5 liter ini mass flow-nya, mass rate-nya dibagi sama volumetric rate. Lumayan. ...150 mg per detik dibagi 5 liter per detik. Nah, detiknya kan sama-sama sebagai numerator ya. Denumerator ya. Nah, makanya kan bisa dihilangkan, saling mengcancel satu sama lain, sehingga nanti jadi 50 mg per liter. Atau kasarannya dia itu merupakan 50 ppm. Di dalam air itu ada konsentrasi AL2SO4 3 kali. Nah, nanti kalau misalkan penambahan, kalian membutuhkan koagulan, misalkan disuruh menambahkan koagulan 10 ppm. Nah, di situ ada air mengalir, kita tahu flow rate-nya air mengalir berapa. Nanti kalian tahu untuk penambahan koagulannya itu berapa, menyesuaikan flow rate-nya itu juga, penambahannya berapa per detiknya. Nah, seperti itu. Nah, tadi itu. Nah, misalkan tadi didapatkan untuk rate-nya 1000 mg per detik. Yang kedua ya, diinjeksikan dengan rate-nya 10 liter per detik. Nah, ini kan bisa dilihat nanti ini 100 ppm loh, kalau hitungan kasarnya 100 ppm. Berapa ppm konsentrasi AL2SO43 dalam aliran? Nah, ini. Oh, ini tapi ada ketambahan 18H2O. Ini ada ketambahan 18H2O. Tadi itu kan yang AL2SO43 biasa. Jadi kalau AL2SO43 ini kan logam ya. Dia kalau kecenderungan dia dalam air, dia itu akan membentuk suatu membentuk ikatan dengan air sehingga nanti akan membentuk 18 AL2SO4 3 kali 18H2O. Ini berat molekul AL2SO4-nya itu ini ya, di gambar 2. Untuk H2O-nya 18, sehingga nanti berat molekulnya ini ya, AL2SO4 3 kali ini. Nah, sehingga berat AL2SO4 3 kali dalam ini adalah ini. Nah, ini beratnya ya. 342 bagi 1000, sehingga berat airnya itu dalam kristal aluminium sekian. Ini kalau ditambahkan ini 1000 neraca masanya ya. Nah, jika densitas airnya itu 1 gram per sentimeter kubik, maka volume air dalam kristal aluminium itu ini sekian. Nah, sehingga nanti kalau rate air bersama air kristal itu ini ya, ini rate air kristalnya itu ya, ini ya 10 liter per detik ya. Itu sama dengan ini ya. Oh, ini rate airnya ini. Rate airnya ini 10 liter per detik. Nah, kalau ditambahkan itu ya sekitar 10 liter. Jadi konsentrasinya itu yang kita hitung itu yang AL2SO43-nya aja. Untuk konsentrasi ini ppm-nya itu ya. Kan air ini kan dia udah nyatu sama air yang ingin kita kenakan.
Nah, kita tambahkan. Nah, itu makanya kita ngitung yang AL2SO43 aja. Sehingga nanti dihitung sekiranya sekian untuk konsentrasi AL2SO43-nya. 51,35 ppm. Nah, kalau ngitung yang ini mungkin ya benar 100 ya, 100 ppm. Tapi kan di sini airnya tuh, dia kan merupakan air, ini kan penambahan air, yaitu ya L2SO43, kalau kecenderungan sama air, dia itu akan membentuk suatu ikatan dengan airnya. Makanya hitung yang logamnya aja. Nah, ini kalau misalkan ada tangki berpengaduk ya. Ini ada 1 liter air. Di sini 100 gram AL2SO43, 17 H2O. Nah, ini aliran air dengan rate 1 liter per menit memerlukan larutan alum sehingga konsentrasinya dalam air 60 ppm. Nah, ini dalam air ini 60 ppm. Udah ketahuan rate keluarnya ya, 60 ppm. Nah, kita suruh nyari ini konsentrasi air dalam tangki berpengaduk ini berapa konsentrasi alumnya sehingga nanti kita memerlukan air keluarnya 60 ppm. Berapa yang harus dibuka itu kerannya itu. Nah, 60 ppm itu kita nggak tahu dia itu 60 mg per menit ya. Tadi itu ya. 60 mg per liter. Nah, di mana rate-nya untuk satu aliran itu kan 1 liter per menit ya. Dimana jadi kalau kebutuhan alumnya itu 60 mg per menit. Nah, maka dengan melarutkan 100 gram AL2SO43 dalam 1 liter, maka dalam 1 liter itu terdapat sekian. Perhitungannya sama kayak tadi ya. BM AL2SO43 dibagi BM total, karena satu total ya 100 gram nih ya. Berat AL2SO43. Sehingga ini dalam 1 liter itu terdapat 52,8. Ini 52,8 aluminiumnya aja. Nah, berat airnya itu nanti tinggal dikurangi 100 ini dikurangi 52,8 raca massa ya. Nah, volume total air ditambahkan. Tadi kan ada ketambahan airnya dari alumnya itu ya. Jadi 1 liter ya, tapi ya kecil ya, dianggap 1 liter. Tapi dimasukkan aja enggak apa-apa. Perhitungnya lebih precise. Nah, maka konsentrasi tadi dari alumnya itu ini ya 52800 ini tadi kan dari beratnya dari alumnya ini ya 528 gram ya. Kalau jadikan miligram ini konsentrasi dalam larutan alum itu sekian. Nah, ini konsentrasinya sekian 50 mg per mili. Nah, sedangkan kita butuhnya itu 60 mg per menit. Jadi berapa kita butuhkan untuk per mili per menitnya rate airnya? Tinggal dibagi aja. Jadi untuk kebutuhan 60 mg per menit ke aliran alum dengan rate airnya aliran airnya itu harus 50,42 mg per mili, maka dibutuhkan laju air sekian 1,2 ml per menit. Bukaan keluarnya ini ya 1,2 ml per menit. Kalau jadikan detik tinggal dibagi 60 berarti 0,02 mililiter per detik. Sangat kecil ya. Nah, ini ya. Tadi untuk skema koagulasi ya. Penambahan koagulasi, di sini ada pengadukan cepat biar nanti homogen antara koagulan dan partikel-partikular padatnya. Lalu lanjut ke koagulasi diaduk pelan agar bisa cepat ketemu. Tapi ya pelan, jangan cepat-cepat, nanti nggak terendapkan. Langsung masuk ke sedimentasi ya, pengendapan sementara, di mana dia nanti ada ada sludge ya berbentuk. Nah, di sini ada clarifier, nanti untuk memisahkan kelasnya,
sehingga nanti air-airnya ini nanti yang sudah di proses hasil koagulasi bisa difiltrasi. Mungkin ada padatan yang terikut, sehingga nanti setelah keluar nih murni dari padatan-padatan yang solid yang terus suspensi. Nah ini untuk tadi koagulasi sama tadi yang tujuannya untuk mendapatkan solid dan ini tadi. Nah ini perbedaan koagulasi untuk jelasnya ya. Untuk destabilisasi koloid itu koagulasi. Terus pembubuhan bahan kimia, misalkan penambahan koagulan, tawar, dilakukan pengadukan cepat. Ini contoh pengadukannya ya, hidrolis, terjun atau hidrolik jam tuh menggunakan terjun kayak beda elevasi gitu ya. Nah makanya dia itu nanti ada terjunan atau hidrolik jam tuh beda elevasi pengadukannya. Terus di sini kan itu nanti juga bisa mencampur dari situ. Nah ini mekanis. Biasanya kita kebanyakan tuh menggunakan mekanis, menggunakan pedal gitu, pengaduk, baling-baling gitu ya. Menggunakan batang pengaduk. Nah prosesnya ini cepat, 30-90 detik. Tadi itu berapa? Kurang dari 3 menit ya. Benar berarti. Nah ini evakuasi, dilakukan pengadukan lambat. Ini menggunakan pneumatis, mekanis, sama hidrolis. Pengadukannya sekitar 15-30 menit. Ini contoh flokulasi partikel koloid ya. Jadi ini yang awalnya partikel tersuspensi dia itu padat banyak ya. Dia itu nanti Nah, dia itu nanti ini, pertama dia itu keruh ya, air itu kan akan keruh ya, misalkan banyak suspensi padat koloid ya. Nah, terus lama-lama dia itu akan membentuk koagulan ini kan koagulan nih. Nih kecil-kecil ini koagulan. Tapi masih ini ya ada proses flokulasi juga. Dia itu kan akan membentuk vlog besar, kayak gini vlog besar. Yang kecil-kecil itu tambahnya koagulan. Nah, koagulan nanti bentuk lebih besar jadi vlog nanti akan bergabung dengan satu sama lain. Dia itu nanti akan menyebabkan proses ini. Nah, nanti akan proses presipitasi ini setelahnya itu. Nah, ini pertamanya keruh, ini jadi jadi. Nah, kalau itu ada dua, hidrofilik sama hidrofobik. Kalau hidrofilik itu dapat bereaksi dengan air ya. Misalkan senyawa organik. Nah, kalau yang hidrofobik yang tidak bereaksi dengan air, misalkan tanah liat. Nah, ini nanti kalau koloid ya berkontak dengan koagulan, hidrofilik itu nanti, nah ini kan kecenderungan dia nanti akan ini kayak yang di daun talas itu ya, dia nanti kan repel gitu, makanya dia nanti akan membentuk bulatan. Nah ini kan akan cekung ya, makanya karena dia itu hidrofilik. Peranan hidrofilik dan hidrofobik. Nah kalau hidrofilik itu sangat kuat untuk menarik medium berdispersi sehingga partikel koloid yang tidak mau berpisah dengan dari koagulannya itu yang ditambahkan itu. Kalau untuk hidrofobik, pasiennya itu tidak mau menarik medium pendispersi atau tidak mau menarik air. Ya gampangannya mungkin kayak yang minyak itu bukan koloid, bisa mengapung. Ya itu kemarin itu susu ya. Dia itu kan nanti akan mengapung. Minyak dalam susu itu ya, itu kan ada dalam susu ada minyaknya, itu kan mengapung. Nah makanya itu kontrol koloid hidrofobik. Nah ini tadi ya, kalau koagulasi dia itu akan
terjadi gaya tarik menarik antara medan koloid dan medan dari koagulannya itu. Nah, ini untuk mekanisme destabilisasi koloid tadi ya. Merusak double layer, penetalan muatan koloid, sama penggabungan partikel koloid dengan adanya penambahan polimer. Itu polimer tadi itu yang koagulan air. Nah, ini pertama ini merusak. Koloid stabil terjadi tolak menolak. Nah, penambahan koagulan itu nanti akan mendesak. Ini mendesak koagulan untuk menetralkan muatan ya, sehingga nanti bisa menyatu sama satu sama lain. Nah, sehingga nanti terjadi aglomerasi atau penyatuan untuk partikel-partikel ya. Nah, ini polimernya ini sebagai jembatan agar dia itu bisa terjadi flokulasi yang besar, flok yang besar. Sebagai jembatan ya polimernya tadi. Ini mekanisme stabilisasinya, partikel memiliki muatan listrik permukaan dan menyebabkan gaya tolak menolak. Ini ada layer ya, nanti merusak double layer sehingga nanti koloidnya ini akan terikat antara koloid satu sama lainnya. Nah, ini koloid ada penambahan Fe. Fe itu kan koloid koagulan ya, penambahan. Nah, ini sehingga koloid ini nanti akan bergabung satu sama lain. Ilustrasinya seperti ini. Gaya tolaknya ini besar, akan terjadi gaya Brown. Pernah tahu ya gaya Brown ya. Jadi kalau misalkan kalian ngambil center, kalian arahkan ke suatu larutan yang berisi katakanlah itu mungkin pasir ya, kalian larutkan sebelum dia menjadi endapan, itu kan nanti akan keruh. Nah, keruhnya itu namanya gaya Brown. Harusnya dia itu kan pas cahaya kalau dilewatkan suatu medium, dia itu kan akan menembus. Nah, sehingga waktu ternyata dia itu keruh, dia itu nggak menembus. Nah, itu akan terjadi gerakan Brown. Jadi partikel cahaya itu karena ini koloidnya itu berpindah-pindah secara cepat, makanya partikel cahaya tidak menembus. Nah, itu nanti prinsipnya digunakan pada spektrofotometri untuk menghitung absorbansi, yaitu prinsipnya seperti itu. Nah, terus ini ada penetralan muatan ya. Besaran zeta potensial semakin menurun seiring bertambahnya jarak terhadap permukaan partikel koloid. Nah, yang B ini penurunan zeta potensial karena muatan berlawanan dari muatan partikel koloid sehingga ke layer partikel. Terus yang C ini muatan koagulan positif berhasil menembus ya, sehingga proses penetralan akibatnya zeta potensial dalam layer menurun. Nah, muatan D itu negatif pada koloid itu dinetralkan oleh muatan positif. Yang pertama kan awalnya gini, koloidnya bentuknya masih satu sama lain itu masih saling bisa tolak menolak gitu. Nah, itu menyebabkan gaya Brown tadi. Nah, sehingga setelah tadi itu zeta potensial itu maka untuk partikel koloid nanti satu sama lain bisa menyatu. Nah, zeta potensial itu ukuran gaya tolak menolak yang berada di sekitar partikel. Kalau dia gede, maka zeta potensialnya cukup besar. Zeta potensial yang besar itu terjadi di lapisan-lapisan dekat dengan lapisan terluar koloid. Itu zeta potensialnya besar. Ini kan surface potensial ini besar. Mana? Nah, dalam ini besar, makin keluar ini makin kecil. Nah, koloid itu untuk membantu
mengurangi zeta potensial dengan merusak dinding ini, sehingga nanti koloid koagulan, sehingga nanti koloid-koloid lain itu bisa bergabung dengan koloid ada dengan bantuan koagulan itu ya, sehingga nanti menjadi koagulasi. Nah ini ya, koagulasi ya. Koloid pertama efektif radiusnya itu gede ya. Nah, koloidnya kecil di sini tengah. Tapi dia itu gede, dia itu yang menyebabkan dia itu kalau misalkan didiamkan itu dia tidak akan mendapat atau mengapung, yaitu karena berat dia nanti akan saling menolak, sehingga nanti terjadi dan yang cukup besar cepat juga ya. Nah, untuk penambahan koagulan dia itu menghilangkan ini dari efektifnya, sehingga makin kecil. Nah ini akhirnya satu sama lain dia nanti bisa mengendap. Ini ada alatnya, data reader ya namanya. Nah, ini Jartes nih, ada gambarnya nih. Nah, ini kan juga nanti ada pengaduknya, nanti juga bisa dilihat sampel mana. Ini kan udah mulai mengendap nih. Ini kan blok kecil. Oh, ini mengendap. Nah, ini belum, ini nomor 3 ini. Nah, nomor 5 ini bagus nih ya kalau dilihat ya. Endapannya udah banyak ini. Kalian nanti mengendap apa belum? Nah, kok bisa misalkan dilihat ya antara 1 sampai 6 kan mungkin sampelnya sama, sampelnya warnanya aslinya kayak gini ya, sampel warna aslinya ya. Nah tapi dengan treatment penambahan koloid untuk sampel 1, 3, 5 sama 2 itu bagus. Nah maka itu kemungkinan nanti akan diambil untuk penambahan koloidnya. Kondisi optimumnya. Nah ini kan masih berwarna ya. Nah, itu kan penambahan koloid itu juga bisa menghilangkan warna dari sampel paling terus ini 6 ya. Ke sampel 1 sampai 125 ini kan bisa terlihat nih perbedaan warnanya. Nah, itu pengadukannya juga. Ya seperti tadi dikondisikan. Kalau untuk proses koagulasi dia kan butuh pengadukan cepat. Nah, nanti dikondisikan semuanya sama, pengadukannya cepat. Tapi ya penambahannya beda variabelnya. Misalkan ini penambahannya 1 ppm, 2 ppm, 3 ppm, sampai 5 ppm gitu. Nah, makanya itu nanti diuji di Jartes ini. Ini ada langkah kerjanya ya. Oh, ada langkah kerjanya juga. Bisa dilihat ya. Nanti saya kasih ya untuk PPT-nya. Nah, yang kemarin juga belum saya kasih ke Denta seperti ini. Nanti juga saya kirimkan. Nah, ini ada kontrolnya. Kontrolnya tidak kita berikan apa-apa ya. Jadi tetap sampel murni dari air limbah. Nah, untuk uji yang dilakukan nih, kalau setelah keluar dari Jartes itu uji yang bisa didapat hasil yang bisa didapatkan yaitu di mana dia itu kekeruhan dan warnanya itu sendiri nanti. Dan pH juga. Nah, nanti kan diharapkan dia itu nanti pH-nya netral ya. Ya, mungkin kan karena kondisi nanti penambahan koagulan dengan suhu asam gitu ya. Nanti kondisi larutannya juga asam. Nah, setelah itu baru nanti kita bisa lakukan netralisasi juga. Setelah melalui proses ini ya. Setelah melalui proses flokkulasi ya. Soalnya kalau sebelum itu nanti pH-nya kan berubah, otomatis nanti koagulannya kan juga ikut berubah kondisi pH-nya. Bisa jadi nanti tidak akan terjadi pengendapan. Nah, Jartes ini suatu percobaan laboratorium untuk menentukan kondisi operasi optimum.
menentukan pH, variasi penambahan dosis koagulan, terus memprediksi kebutuhan pengolahan air. Nah, ini tadi koagulan organik yang mana dia itu hidrofilik ya. Koagulan organik atau polimer lebih efektif dibanding anorganik. Kenapa? Digunakan jumlahnya sedikit, karena efektivitasnya itu ya tidak mempengaruhi alkalinitas sama flow-nya lebih cepat mengendap. Tapi kekurangannya mahal ya. Kembali lagi karena pembuatan polimer itu mahal. Lebih cepat digunakan untuk pemisahan solid. Nah, kalau misalkan untuk liquid-liquid kayak misalkan untuk tadi ya logam ya, logam terlarut ya. Nah, itu pemisahannya itu menggunakan yang koagulan anorganik tadi. Karena sendiri kalau koagulan organik itu ya kan ininya butuhnya mahal ya, makanya butuh jumlahnya dikit. Kalau untuk yang dia tersuspensi sama-sama itu akan susah memisahkan. Itu bisa, cuma nanti kebutuhannya akan naik. Jadi nanti biaya operasionalnya naik. Kalau nggak ekonomis, nggak bisa. Yang mungkin digunakan pada sistem yang ingin dihasilkan ukur. Ya mungkin ini lebih ke arah koagulan pembantu ya akhirnya ya. Betulnya. Jadi misalkan dia sudah terbentuk vlog-vlog tadi itu ya, dari proses koagulasi itu akan terbentuk flokkulasi. Nah, ingin vlognya dia lebih bagus, lebih besar, makanya dimana kan dia butuh ini koagulan tambahan ini. Nah, contoh organik yang ditemukan itu misalkan melanin formaldehid atau tanin. Menyerap minyak dan lemak yang tersuspensi ya. Nah, gunakan untuk operasi berselat bahaya seperti DJF dan IJF pada industri refinery minyak. Nah, terus selanjutnya ini lebih mahal ya dibanding organik ya, tapi ekonomis jika faktor sludge remover dan biaya pembuangan dipertimbangkan. Kan di situ juga ada apa namanya sludge remover pembuangan. Pasti kan nanti setelah dilanjutkan proses koagulasi itu kan ada proses pengendapan awal sementara ya. Nah, itu kan akan terjadi sludge ya. Semakin banyak kan semakin lama kan dia kan semakin banyak. Makanya koagulannya efektif, tapi jika dilihat dari ekonomis jika dipertimbangkan sludge removal-nya juga. Ada poliamin untuk kelas koagulan organik berfungsi untuk netralisasi, hanya berfungsi netralisasi ini ya. Untuk raw water dengan turbiditas tinggi 20 NTU digunakan untuk macam-macam air limbah. NTU itu satuannya nephelometric turbidity untuk kekuruhan. Dia itu biasanya menggunakan cahaya, ya seperti ini spektrofotometri gitu ya. Dengan gelombangnya 800 nanometer hingga 1100 nanometer. Itu NDU ya, pakai NDU. Ada pengukurannya sendiri. Koagulan inorganik. Nah, ini untuk yang cost efektif dan dapat diaplikasikan untuk varietas air limbah. Sangat efektif untuk raw water dengan turbiditas rendah. Turbiditas tinggi itu berarti dia sangat keruh ya. Lebih dari 20 NTU. Pembentukan enggak. Nah, kalau sangat keruh berarti kan banyak suspensi padat yang tersuspensi itu ya. Nah, makanya koagulan organik itu bisa digunakan. Nah, kalau misalkan kayak air biasa, air hasil ini misalkan kalau dari air laut dia itu kan
tinggi antara dia kesadarannya itu ya, mineral-mineralnya, tapi tidak keruh. Nah, itu kalau untuk penggunaan coagulan organik dia itu akan kurang efektif. Makanya butuh yang anorganik ya. Untuk menghilangkan kesadarannya itu tadi penambahan misalnya penambahan alum atau penambahan apa itu ferrit sulfat tadi itu. Nah, itu penambahan-penambahan itu untuk menghilangkan logam-logam terlarut namanya. Nah, ini mekanismenya ya. Mekanismenya kok aku lihat sama seperti yang lain. Dia itu akan menyebabkan koloid itu nanti terdestabilisasi gitu. Nah, ini beberapa rangkumannya tadi ya. Alum, polyaluminium chloride, PaC, ferrit sulfat, polychloride. Ini rentang pH-nya sama optimum blendnya sekian. Ferrit sulfatnya besar ya optimum blendnya ya. Tapi ya itu juga sangat korosi tadi itu ya. Ini high alkali consumption, soalnya dia itu kan sangat korosif. Nah, ini koagulan organik tadi sudah ya sepertinya ya. Nah, ini belum ya PaCl ya, polyaluminium chloride. Nah, pH-nya lebih luas, kandungan belerangnya cukup tinggi, akan oksidasi senyawa rantai siklik membentuk alifatik dan gugusan rantai hidrokarbon yang lebih pendek dan sederhana, sehingga mudah untuk diikat membentuk vlog. Kadar klorida yang optimal dalam fase cair yang bermuatan negatif akan cepat bereaksi. PaC ini tidak menjadi keruh, tidak menjadi keruh bila pemakaiannya berlebihan dan lebih cepat untuk membentuk vlog. Ini untuk pada logam berat ya. Logam berat ya juga bisa ternyata bisa diendapkan menggunakan koagulasi. Nah, pemisahan logam berat itu sangat penting. Kalau misalkan terjadi nanti terjadi kelalaian, misalkan kalau keberatnya terikut, nah itu nanti akan terjadi bioakumulasi. Nah, itu contohnya itu kayak ini yang kejadian di Jepang gitu loh, Minamata ya kalau nggak salah ya. Dia itu kan terjadi keracunan merkuri, yaitu karena kelalaiannya itu akan menyebabkan bioakumulasi itu keracunan merkuri. Nah, ini untuk berapa koagulan yang dapat digunakan untuk logam berat. Nah, Pb, Zn, Fe, Cu untuk Cd, Cr, Hg, seawater liquid with turn dengan alkalis with lime or caustic soda water, wastewater. Nah, ini menghilangkan sekian. Nah, flokulasi. Tadi kan udah koagulasi, sekarang flokulasi. Nah, proses flokulasi itu penggumpalan partikel terdestabilisasi tadi ya. Ini yang koagulan dia untuk vlog. Nah, vlog ini akan saling membentuk bridging, di mana itu akan menyebabkan dia itu akan menyatu ya, vlog-vlognya itu ya. Dengan kinetika partikel ya. Untuk perhitungannya ya. Kinetika partikel agregat ya, untuk misalkan kalian ingin merumuskan untuk flokulasinya itu ya. Flokulasi itu barikinetik sama ortokinetik, dimana kalau barikinetik itu aglomerasi sampai ukuran 1 mikrometer mengandalkan gerak Brownian. Kalau yang ortokinetik di atas 1 mikrometer, di mana gerak Brownian diabaikan. Ini perhitungannya barikinetik, ortokinetik. Lanjut. Nah, ini koagulan flokulasi ya tadi ya, untuk dibahas juga. Nah, pengadukan itu
menciptakan tumbukan ya. Kasarannya dia meningkatkan frekuensi bertemunya antara koagulan dengan solid-solid yang tersuspensi itu koloidnya itu. Nah, ini meratakan ya, tadi yang meratakan. Kalau flokkulasi ini menumbuhkan partikel-partikel flok sehingga terjadi gumpalan yang lebih besar. Tadi ya, pengajukan cepat, pengajukan lambat. Kalau pengajukan lambat ini fokus untuk bertemunya aja, kontak antar partikel. Kalau turbulensi ini untuk menyeragamkan aja, pendistribusiannya agar lebih merata. Koagulasi. Nah, ini untuk mixernya ya. Menggunakan propeller ya. Turbulensi di bawah. Kalian sudah OTK nih, ya udah familiar ya. Untuk tangki berpengatur seperti ini. Ini intensitas pengadukan di mana ini sepertinya ukuran partikel kemarin ya. Nah, ini pengadukan ada pneumatis, mekanis, sama hidrolis. Dimana kalau pneumatis itu menggunakan udara berbentuk gas dimasukkan ke dalam air. Ini seperti proses aerasi kemarin untuk pneumatis itu juga bisa menjadi pengadukan juga. Mekanis itu menggunakan alat pengatur untuk e-panel ya. Nah, kalau di sini memanfaatkan gerakan air. Nah, biasanya kalau gerakan air itu ya bisa terjadi karena beda elevasi atau memang ada kegiatan airnya itu dialir. Nah, setelah terjadi pengadukan dan setelah proses koagulasi akan terjadi proses sedimentasi, di mana sedimentasi itu flok-flok yang besar itu akan dengan sendirinya dia itu mengendap berdasarkan gaya gravitasi. Nah, di sini udah nggak ada terjadi proses pengadukan ya, karena murni untuk memisahkan flok-flok itu padatan-padatan terlarut itu ke dalam dari air itu. Nah, tahap pengendapan di awal proses. Setelah proses koagulasi, flokkulasi, pengendapan awal. Waktu pengendapan biasanya 1 sampai 2 jam ya, umumnya. Nah, kalau misalkan ternyata ada ini partikel-partikel yang setelah ditunggu dia mengendap, tapi ternyata massa jenisnya itu ini kurang dari air, maka dia akan mengapung. Itu kemungkinan terjadi itu ada. Karena mungkin dari flok-flok yang ada itu flok-flok yang ada itu tidak membentuk flok-flok yang besar, sehingga nanti ya akan massa jenisnya tetap lebih rendah dari air, sehingga nanti akan mengapung, nggak padat dan terapung. Sedimentasi ya. Nah, ini ya. Nah, ini flok yang banyak ini selama waktu berlangsung nanti akan mengendap. Nah, mengendap di bawah ini. Nah, ini lewat, yang bawah ini nanti akan dibuang ya. Ini padatan-padatan. Nah, tapi padatan ini nggak bisa digunakan untuk ini proses. Biasanya kalau misalkan ada proses biologis ya, untuk dia nanti kan menghasilkan sludge ya. Tadi kan kemarin sludge itu sama-sama menghasilkan sludge. Nah, ini tapi bedanya kalau yang di sini sludge-nya itu sludge ini 100% pasti dari padatan-padatan seperti misalkan contohnya logam-logam itu suspensi. Nah, tapi kalau proses biologis itu kan mikroba itu kan makan dari komponen organik, komponen dari larut yang menyebabkan nanti air itu menjadi keruh.
Nah, misalkan setelah proses ini airnya tetap keruh, berbau, gitu kan. Itu ada komponen-komponen organik di dalam air limbah itu sendiri. Nah, itu perlu proses biologis. Nah, kalau biologisnya itu dimakan air limbah itu nanti akan bertumbuh ya. Semakin lama semakin bertumbuh dan juga nanti akan menghasilkan endapan. Dan endapan itu biasanya digunakan kembali untuk proses biologis lagi digunakan untuk apa ya? Misalnya starter gitu ya, digunakan kembali, tapi ada beberapa yang dibuang. Nah, kalau untuk yang ini endapan ini nggak bisa digunakan lagi, otomatis itu pasti dibuang jatuhnya. Nah, ini untuk sedimentasi kelas 1 suspensi encer ya. Partikel cenderung tidak menggumpal. Untuk kelas 2 partikelnya itu menggumpal, suspensinya juga encer. Yang ketiga itu cukup padat suspensinya, terbagi zona pengendapan. Terus yang kelas 1 ini bisa tahap jatuhnya konstan ya. Kecepatan sedimentasi linier hingga waktu tertentu. Pada saat awal sedimentasi partikel yang jatuh dianggap hanya satu partikel. Nah, pre-settling itu umumnya langsung proses sedimentasi. Awal proses sedimentasi. Awal-awal itu kan pasti akan rendah itu. Ini ya, tumpukan-tumpukan di timbalannya. Itu namanya free settling. Yang kedua, vacuum settling. Ini diameter partikelnya sudah tetap ya. Nah, di sini material solid suspensi sini menjadi sangat ringan dan kecil hingga saling berkotak, menggumpal terus menjadi vlog-vlog yang besar itu. Vacuum settling. Terus yang ketiga, hindered settling, di mana suatu keadaan partikel itu semakin lambat karena ada pengaruh partikel-partikel lain. Nah, kecepatan sedimentasi ini akan sejalannya dengan waktu. Ini biasanya kalau yang pertama itu kan semakin cepat ya, cepat gitu, nanti akan melambat. Itu namanya nanti kecepatan terminal, di mana dia itu akan melambat, tapi pada suatu keadaan ada kemungkinan dia akan mundur, dia tetap mengambang, tapi ya mengambang di dasar gitu. Nah, ini proses sedimentasi akhir itu sudah. Nah, ini sudah sedimentasi akhir, pelakuan di sini kompresor. Nah, ini yang udah pasti ya. Berdasarkan waktu makin lama dia nanti akan makin tinggi konsentrasi sedimennya di bawah. Nah, untuk partikel solidnya itu setelah itu akan dipisahkan ya dengan cara filtrasi. Nah, biasanya untuk filtrasi, nah ini ya, ini air ya filtrasi ya dengan ini misalkan ya hasil dari flokkulasi koagulasi itu ternyata masih ada kemungkinan partikel-partikel padat yang belum sepenuhnya dia mengendap. Yaitu yang tadi kan hindered, dia itu kan sudah jenuh ya, sudah mencapai kecepatan terminalnya ya. Kecepatan terminal ya artinya dia hampir sama seperti koloid. Dia itu kan akan lama mengendapnya, bahkan bisa tidak mengendap. Makanya perlu filtrasi dan bantuan pasir-pasir ini. Nah, ini air keruh dengan pasir. Nah, ini komposisinya ya, biasanya gini. Ini ada penahannya biar pasirnya ini tetap ya, tidak kemana-mana ya, juga tidak teraduk ya. Soalnya di sini ada masing-masing ininya, suratnya juga. Nah, ini filtrasi ya. Komponen ini memiliki fungsi yang berbeda. Nah, pada awal tuh pasir ditempatkan lapisan pertama karena pasir ini menyaring benda-benda yang makro, yang besar ya, yang makanya besar dan banyak ini sini. 65 cm, terus kerikil 20, koral 15. Nah, pada lapisan kedua itu kecil ya.
fungsinya untuk menjernihkan air. Nah, lapisan ketiga, misalkan yang hijau tadi di situ kan koral ya, yang besar-besar ini udah berperan untuk menyaringkan benda-benda yang bersifat makro. Sedangkan pada lapisan terakhir, arang untuk menghilangkan rasa bau. Ya ini untuk disinfeksinya biasanya menggunakan karbon aktif itu. Hasil hijau, hijau ini kan dari kelapa ya, banyak karbonnya ya, ini juga bisa disinfeksi juga, menghilangkan bau, rasa, keruhan. Nah, ini kemarin ya, mikrofiltrasi, ultrafiltrasi, nanofiltrasi, NF, MF, UF. Faktor filtrasi itu ya tingkat kotorannya sendiri, kotoran air limbah semakin kotor, maka filtrasi yang dibutuhkan ya semakin tinggi. Tapi kalau misalkan kemarin kan filtrasi kan juga berdasarkan ini ya, ukuran partikel yang akan tahan ya. Jadi kalau semakin banyak, akhirnya ya nggak efektif juga. Maka proses filtrasinya ini juga ini tekanan medium filter, kalau semakin tinggi nanti jebol. Nah, ada filtrasi partikel untuk menghilangkan partikel, sama biofiltrasi untuk menghilangkan mikroorganisme, menghilangkan senyawa-senyawa yang terlarut. Nah, di mana itu untuk menstimulasi mikroorganisme sehingga dapat melenyapkan. Biasanya itu kayak filter di mana dia digali sama mikroorganisme. Itu nanti pada proses biologis ya, reaktor trickling filter ya, trickling reaktor ya. Ya itu nanti ada kayak pelat gitu, nanti itu ditempeli sama mikroorganisme, itu digunakan untuk menghilangkan senyawa-senyawa yang bau, misalkan H2S gitu. Nah, itu bisa warna dari warna. Nah, ya, filtrasi ya. Filtrasi juga bisa pakai backwash juga. Nah, aliran biasanya kan gini ya. Normalnya gini, filtrasi terus filter itu air lewat masuk filter, terfilter. Nah, bisa pakai backwashing juga. Tipe-tipe penyaringnya seperti ini, lihat filter press ya. Ini kok filter press ya. Kalian aliran tuh dimasukkan ke dalam dialirkan ke dalam suatu filter, di mana filternya ini satu sama lain dia itu akan berdekatan, dan airnya itu kan dipres. Jadi nanti airnya itu akan melewati filter, tapi padatannya akan tahan. Jadi kayak jarak gitu ya, dipres gitu. Nanti padatannya akan tertahan. Nah, cairan menembus kain, tapi padatan akan tertahan. Nah, ini ada penyaring daun. Nah, itu mirip dengan filter pelat bingkai. Dimana ya itu tadi filter press mirip ya. Di bagian dalamnya ada kick sisi daun. Nah, ini daunnya ini ya, di dalam itu kayak ada filter-filternya ini. Di daun-daunnya ini ya. Nah, ini punya pankeknya itu. Terus softening ya. Udah ya. Oh, udah. Nah, itu contohnya tadi ya. Jadi kalau bisa di slide-nya lag ya? Iya mas, slide-nya nge-lag mas, masih di tipe filtrasi. Sampai mana tadi? Tipe filtrasi berdasarkan ukuran mas, kalau di slide-nya. Oh, ukuran. Ah, ini ya, ukurannya tadi ya. Nah, terus keefektifan filtrasi tadi ya. Ya itu tadi, berdasarkan tadi kekotoran sama tekanan ya. Jenis filtrasi ini belum kelihatan. Jenis filtrasi itu ada partikel sama biofiltrasi tadi yang kalau
partikel ya kayak biasa ya, membran itu mungkin, atau menggunakan filter-filter yang lebih ekonomis. Kalau biofiltrasi dia menggunakan mikroorganisme, biasanya contohnya trickling filter ya. Ini bisa aliran debu. Nah, tipe menyaring misalkan dia menyaring filter press ya. Jadi nanti dia dilewatkan suatu lapisan filter ya. Nah, airnya lewat tapi padatannya tertahan. Nah, sama ini penyaring daun juga. Dia itu seperti tadi filter press, cuma dia itu ada kayak tray-tray gitu ya. Dimana setiap sisi daun itu akan mengalir keluar. Tapi di situ di daun-daunnya itu akan terjadi kayak pengendapan kicknya itu. Nah ini untuk softening ini kalau softening nanti ya setelah proses koagulasi ya, nggak harus pas setelah proses koagulasi sama filtrasinya banget ya. Itu biasanya kan softening itu setelah proses koagulasi, sedimentasi, terus proses proses klorinasi juga, mungkin masih ada logam yang terlarut, nah baru proses softening nggak terlalu dibutuhkan. Oke, jadi untuk materi dari koagulasi seperti itu. Ya, ini proses lanjutan dari pretreatment. Proses kimianya. Proses fisik kemarin kita sudah, pretreatmentnya ini skimming, aerasi, terus kita lanjut proses koagulasi menggunakan bahan kimia. Oke, dari sini apa yang mau ditanyakan? Pas ya waktunya 8.40. Ini udah absen semua? Ada absennya. Nah, bagian belum absen. Ini alfanya 2 nih, yang hadir itu Kelvin Roswen sama siapa? Dia Puspa ini belum absen. Nah, yang belum absen itu Kelvin Roswen sama Dia Puspa, ini mungkin pada absennya. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya. Oh, HR test. Yang mana ya? Yang ini kah? Ini ya, chartes. Ya, ini alatnya sudah seperti ini. Oh, ini ya, maksudnya bisa di-adjust ya, dia ini ya. Nah, dia kalau semakin ini ya, kalau misalkan pemilihan dari, ya itu kembali lagi dari ini ya, juga nanti buffernya ini juga bisa sebagai variabel juga, nanti tinggi rendahnya. Kalau misalkan di OTK itu kan nanti ada ini ya, ada desainnya ya, kalau di OTK 1 ya. Jadi nanti ketinggian ketinggian ini ketinggian ini baffle dari dasar ini
dan ketinggian liquidnya ini ada perbandingannya. Nah, nanti misalkan memang ketinggiannya liquidnya sekian, nanti buffernya bisa menyesuaikan sama ketinggiannya ini, menggunakan perbandingannya itu. Sehingga nanti proses pengadukannya ya juga efektif. Nah, itu seperti itu. Itu ada anunya sendiri. Saya lupa berapa ya perbandingannya itu. Mungkin ada yang ingat itu. Itu ada perbandingannya untuk tinggi dari buffle ke bawah sama tinggi liquidnya itu ada. Sama tinggi ininya juga, tinggi baknya juga ada. Tinggi bak ya. Tinggi baknya itu juga ada. Nah, di sini kan kita anggapnya glass breaker. Nah, itu sendiri. Kalau misalnya semakin tinggi nanti yang bawah itu enggak teraduk. Yang bawah ini enggak yang ini ya, yang sini ya kasarannya, misalkan dia sangat tinggi, misalkan kayak gini ya, tinggi ya. Di sini ya buffle-nya ya. Nah, ini enggak teraduk. Yang bawah sini. Turbulensinya cuma sampai sini, sampai sini. Nah, ini lapisan yang sini ini enggak teraduk. Makanya kan akan dijaga sebagaimana rupa ketinggiannya misalkan sekian ya. Ya, nah nanti turbulensinya itu nyampe sini, nyampe bawah turbulensinya. Sampai bawah ke atas, sehingga nanti dia akan terjadi ngadukan turbulensinya itu sendiri. Nah, itu apa sudah menjawab? Iya. Ya, benar sekali. Akan berbeda kan, koagulan tadi juga melihat dari ini ya, karakteristik dari koloidnya sendiri mana ya. Jadi ada jenis koagulan. Nah, ini ya. Nah, ini misalkan pH dari larutannya itu sekian 6 sampai 8 menggunakan alum. Misalkan dia lebih tinggi menggunakan barium sulfat. Nah, ini kan ada beberapa advantage sama disadvantage-nya. Nah, ini untuk tapi kalau untuk endapannya ya tetap endapan sama, endapannya sama tetap mengendap. Cuma memang range pH-nya sendiri sama kegunaan ya untuk koloid apa yang terdispersi di dalam larutannya itu yang berbeda. Makanya pemilihannya untuk kalau koagulannya itu juga berbeda. Misalkan kalian kalau di rumah untuk memurnikan air sumur atau air PDAM, ya cukup menggunakan ini aja, aluminium sulfat atau tawas ya. Nggak usah pakai ferric sulfat. Soalnya kan dia itu sangat tinggi ya. Untuk pH-nya sangat rendah. pH-nya sangat rendah dengan konsumsi alkalinya kan tinggi. Kalau misalkan di rumahan itu kan ya kita butuh yang netral aja. Ya itu pakai aluminium sulfat. Ya seperti itu mungkin. Penggunaannya bisa disesuaikan dengan koloid yang ada. Oke. Terus ada lagi mungkin? Ya silakan yang mau bertanya. Siapa tuh? Farizan, Rifki Azril. Farizan dulu mungkin. Ya, jadi izin bertanya nanti PPT-nya itu apakah di-share ya, Mas? Oh iya, nanti lewat Denta ya. Kemarin yang pre-treatment belum saya share. Nanti saya share semua. Oke, siap. Makasih, Mas. Oke. Rifki Azril mungkin? Oh iya, Mas. Izin bertanya, tadi kan ada jenis pengadukan yang cepat yang menyebabkan turbulen sama yang lambat ya, Mas. Nah, itu dua jenis itu apa peruntukannya berbeda ya, Mas? Ya, terima kasih. Siapa tadi Rifki Azril ya? Ya berbeda untuk pengadukannya tadi ya, cepat sama lambat. Kalau cepat itu kan untuk lebih ke arah homogen ya. Homogenisasi dari ini ya, dari proses. Nah, tadi. Homogenisasi ini ya. Homogenisasi dari
proses koagulasi, sehingga nanti zat-zat koagulan itu tercampur merata di dalam air, sehingga nanti dapat lebih mudah, lebih pertemunya dengan zat-zat terus suspensi itu akan lebih banyak kemungkinan bertemunya. Jadi kalau misalkan kalian bertemu nih sama teman kalian dalam suatu acara, misalkan dalam maba ini ya, banyak acara yang membutuhkan perkumpulan, berkumpul-kumpul dengan teman. Nah, misalkan kalian nggak mengikuti nih acara-acara ini, kalian kan nggak mungkin ya bertemu dengan teman-teman kalian ya. Jadi sama kayak koagulasi itu. Jadi pada koagulasi semakin banyak dia dipertemukan dengan cara tadi itu, maka dia akan semakin berinteraksinya itu semakin kuat dan semakin mudah gitu. Nah, asumsinya seperti tadi ya. Nah, kalau untuk flokkulasi pengadukannya lambat. Kenapa? Dia ini untuk fokusnya itu untuk menyatukan, membesarkan dari koagulan-koagulan itu. Jadi ini fokusannya itu bukan lagi untuk lebih mempercepat bertemunya, tapi lebih frekuensinya bertemu itu lebih banyak. Jadi makanya dia itu tetap butuh namanya itu dipertemukan, tapi lebih lambat. Nah, akhirnya dia membentuk vlog. Nah, kalau misalkan pengadukannya cepat, belum dia nanti berbentuk vlog untuk sedimen ya, untuk proses vlog itu kan nanti akan terbentuk bridging ya. Nah, belum terbentuk bridging, dia itu nanti akan putus dulu bridgingnya. Nah, makanya itu terjadi proses flokkulasi. Nah, setelah proses flokkulasi tidak ada pengadukan. Nah, akhirnya dia didiamkan, dibiarkan untuk settle proses sedimentasi, sehingga nanti vlog-vlog yang terbentuk itu nanti akan menyebabkan sedimentasi ini, endapan ini tadi. Mungkin seperti itu. Ya, Baik, Mas. Sudah saya menjawab. Terima kasih. Ada yang bertanya lagi? Apa bisa dicukupkan? Udah 8.50. Mungkin ada yang kelas ini setelah ini. Ada kelas ya setelah ini ya? Ya, ada, Mas. Oke. Jadi udah bisa dicukupkan, Denta? Untuk minggu depan itu apakah sudah mulai presentasi ya, Mas? Minggu keempat ya. Sepertinya sudah kalau minggu keempat ya. Tapi materinya ada yang belum. Coba nanti saya tanyakan ke Prof. dulu ya. Sambil dibuat dulu. Ini ya, nanti presentasinya itu nggak harus urut sama ini. Kan bab kita, ini apa ya, Nalko ya? Kayak Kurita ya? Dapatnya ya? Kurita. Nah, di situ kan ada beberapa bab itu ya. Nggak harus urut nanti. Kita dapatnya, misalkan yang pertama itu bisa jadi nanti acak. Tapi harus siap semua ya. Untuk presentasinya itu. Bisa jadi nanti dari yang belakang saya panggil gitu untuk presentasi. Nah, jadi makanya harus siap semua. Jadi nggak harus pertama sendiri harus siap. Gitu. Yang paling belakang juga harus siap untuk ininya presentasi. Seperti itu. Oke, kalau nggak ada bisa dicukupkan ya, Denta mungkin? Iya, Mas, dari saya cukup. Ya, nanti saya tanyakan ke